apakah itu masuk sebagai presiden? Secara administratif negara, ya, beliau presiden. Tapi secara hitungan di dalam alam, menurut pendapat saya tidak. Ada satu teori yang diungkapkan oleh Charles Darwin ya tahun 1859 dalam bukunya Origin of Species. Itu bukunya itu adalah seleksi alam. Ini buku tentang ilmu pengetahuan. Apa arti seleksi alam itu? Seleksi alam itu artinya bahwasanya siapapun manusia yang hidup hari ini atau terpilih atau dia menjadi pemimpin adalah yang terbaik dari yang ada. Jadi alam ini menentukan. Tapi secara hitungan negara memang ada 7 presiden. Tapi secara alam ada 3 presiden. Inilah yang harus kita kaji betul-betul. Artinya bagi mereka yang terlibat di dalam organisasi atau partai politik untuk menentukan ini, maka lihatlah dari sisi yang seperti demikian itu. Karena sekali lagi alam akan bergerak secara naluriah, bukan dasar dari sebuah keinginan manusia. Jadi kalau alam menentukan apa yang terjadi atau apa yang sudah terjadi, maka kemungkinan besar itulah yang diinginkan oleh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kita sekarang berada di Padepokan Seto Nagoro di Salatiga, Jawa Tengah. Saat ini kita akan memperbincangkan bagaimana situasi dan kehendak alam ini menuntun dan menciptakan para pemimpin-pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, mulai Bapak Proklamator kita, Presiden Soekarno, kemudian Bapak Pembangunan kita, Bapak Soeharto, dan Presiden seterusnya sampai sekarang Jokowi, dan akan kita bahas ke depan ini dalam kacamata ahlinya dalam bidang spiritual yang terkait dengan petunjuk-petunjuk alam, ya. Tentu beliau-beliau ini yang bisa menangkap petunjuk alam baik secara kemampuan kebatinan maupun secara visioner ke depan. Nah, 2 tokoh inilah yang akan kita tampilkan. Kanjeng Raden Tumenggung, ya, Mas Imam yang sering kita sebut Gus Kanjeng, ya, dan sebelahnya seorang profesional pengamat politik dan hal-hal yang bisa membawa pengetahuan-pengetahuan secara moderat, Bang Oyo Sinapoe. Baiklah, Mas Imam, agar pemirsa ini tahu sebenarnya ada petunjuk alam apa ini ke depan dan bisa diilustrasikan dari pengalaman-pengalaman sejarah masa lalu. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kali ini kita tidak ingin seolah-olah sendiri, tapi paling tidak disinilah adalah sebuah hasil perenungan, hasil mujadah atau tawasul. Bagaimana sih sebenarnya Indonesia itu ke depan? Kalau kita melihat di 2024 itu adalah tahun politik menentukan pemimpin bangsa ini, pemimpin negeri ini yang lebih baik. Kalau kita melihat sejarah dan kondisi sekarang ini, banyak pejabat atau banyak negarawan atau tokoh-tokoh itu berkiblat pada sebuah Jangko Joyoboyo. Jangko Joyoboyo ini telah menuliskan urutan pemimpin Nusantara, yaitu Noto Nagoro. Jadi apa yang disampaikan Gus Andi ini, kita diskusi di Padepokan Seto Nagoro ini mungkin ada satu sinkron, tapi kalau kita mengacu pada sebuah histori alam, telah membuktikan pemimpin negeri ini menjadi jaya didasarkan pada kata Noto Nagoro. No-nya ini sudah terbukti proklamator, yaitu Soekarno. Bapak Soekarno ini
Ada nama-nama sebutan yang lain kan, dulu ada katanya Kusno, Soekarno, terbukti. No-nya sudah jelas, Noto. Nah, To-nya siapa? Soeharto. Jadi sudah ada dua pemimpin yang membuktikan dan memiliki gelar masing-masing. Bapak Soekarno memiliki gelar proklamator Indonesia, Bapak Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Terus akhirnya setelah itu muncul yang namanya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, awal reformasi. Apakah itu masuk sebagai presiden? Secara administratif negara, ya, beliau presiden. Tapi secara hitungan di dalam alam, menurut pendapat saya tidak. Kemudian setelah faktanya Pak Presiden Abdul Rahman Wahid ini Sebelum Haji Abdul Rahman Wahid ada Habibie, ya. Habibie ini menggantikan, sama seperti Megawati menggantikan. Walaupun secara administratif beliau presiden, tapi secara hitungan negara memang ada 7 presiden, tapi secara alam ada 3 presiden. Siapa saja tadi sudah Soekarno, kemudian Soeharto, terakhir adalah yang ketiga adalah Bambang Yudhoyono. Nonnya ini di mana? Noto, Na, Goro. Sudah ada 3. Tinggal sekarang ini di 2024 apakah akan muncul Go-nya? Loh, Jokowi masuk enggak? Secara administrasi negara, iya, Jokowi presiden. Tapi secara urutan di alam, belum. Nah, sekarang tinggal kita itu sebenarnya menunggu, Indonesia itu menunggu Go ini siapa? Kalau di 2024, kenapa menjadi penentu? Kita kembali pada sejarah. Banyak sebuah hikayat menceritakan runtuhnya Turki Utsmani, yaitu kejayaan Islam. 100 tahun yang akan dari kejatuhannya Islam ini, 100 tahun berikutnya di tahun berapa? Kalau menurut hikayat yang ada, itu adalah di tahun 2024, kebangkitan peradaban. Nah, berbagai referensi yang saya pelajari bukan hanya sekedar alam, tapi kita menarik benang merah, Gus Andi. Kita menarik benang merah bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu di dunia itu tanpa putus, semua ada benang merahnya, kan gitu. Kalau kita sekarang ini yang kita tunggu Go-nya itu siapa? Ini menurut saya pribadi gambaran alam dari calon yang sudah muncul di 2024 besok. Anies Baswedan, ada nggak namanya Go? Tidak ada. Ya. Ganjar Pranowo ada Go? Iya, ada Go-nya. Go-nya kan? Terus kemudian Prabowo Subianto, Go-nya ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Terus kemudian Ridwan Kamil, Ya. Go-nya nggak ada, Ya. unsur kata Go-nya. Terus kemudian ada yang namanya siapa? Erick Thohir, tidak ada. Berarti di calon ini hanya ada 2 Go, Ganjar Pranowo dan Airlangga, kan gitu. Terus kalau kita belajar dari sejarah, yang digunakan Go-nya siapa? Huruf kata terakhir. No, Soekarno. To, Soeharto. Na, Yudhoyono. Go, ya kalau menurut saya yang kalau Go-nya kan nggak di depan ini. Ganjar ini Go-nya di depan. Artinya yang di belakang siapa? Airlangga. Kenapa Pak Airlangga yang menurut petunjuk alam lebih mendekati? Secara nama Airlangga ini jelas menggunakan Go-nya di belakang. Jejak leluhur sebelumnya atau pemimpin sebelumnya kan di belakang semua. Soekarno, Soeharto, Noto, Na, Yudhoyono, No, Goro. Go ini tinggal, Go-nya ini adalah Airlangga. Kalau bahasa Jawa dengan Go, dengan bahasa Indonesia Ga. Berarti yang kemudian lebih alamnya bagaimana? Kenapa bisa mengarah ke sana? Garis merahnya adalah Airlangga ini juga sebagai keturunan atau terah Mojopahit kan. Kalau turunan Mojopahit berarti turunannya Singosari. Kalau turunan Singosari berarti naik lagi ke Mataram kuno, kan gitu. Nah, kalau ke bawah itu
ada yang namanya Mataram Islam yang terakhir. Makanya kalau menurut pemikiran saya, dari hasil tawasul, dari hasil meditasi, alam ini sudah memberikan petunjuk. Kalau melihat perjalanannya Erlangga, siapa sih yang sebelum Erlangga sebelum jadi ketua umum Partai Golkar, siapa yang kenal Erlangga? Terus bagaimana Erlangga bisa mencapai ketua umum kalau ini tidak dituntun oleh alam? Ya, Kan gitu. Jadi kalau kita prinsipnya secara benang merah alam ini, menurut saya hasil tawasul, alam ini sudah menantikan yang nama menggunakan kata go. Oke, jadi Gitu. go yang dimaksud Gus Kanjeng ini Erlangga Hartarto lengkapnya ya. Ya Erlangga aja, Erlangga. Hartartonya itu kan pelengkap. Oke, baik, terima kasih untuk Bang Wio. Indonesia ini kan merdeka tahun 1945. Ini sedang era-eranya berpacu untuk menuju satu abad. Berarti sekitar tahun 2045 Indonesia itu mencapai satu abad. Apa kira-kira menurut pandangan Bang Wio, seorang pemimpin yang bisa membawa Indonesia itu dalam kurun waktu kira-kira 10 tahun ke depan, atau ditambah lagi nanti 5 tahun ke depannya lagi, ditambah lagi 5 tahun lagi, mencapai 2045 itu menjadi Indonesia yang gemilang. Silakan Bang. Ya ini memang ketika kita membahas terkait dengan siapa pemimpin dan bagaimana karakter, ini bermacam-macam, perspektifnya bermacam-macam. Tapi ada satu teori yang diungkapkan oleh Charles Darwin ya, tahun 1859 dalam bukunya Origin of Species. Itu bukunya itu adalah seleksi alam. Ini buku tentang ilmu pengetahuan. Apa arti seleksi alam itu? Seleksi alam itu artinya bahwasanya siapapun manusia yang hidup hari ini atau terpilih atau dia menjadi pemimpin adalah yang terbaik dari yang ada. Jadi alam ini menentukan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana tanda-tanda alam? Nah, inilah yang paling susah, karena tanda-tanda alam ini penuh dengan misteri. Karena kemisteriusan alam ini bergerak, maka kita berhasil untuk mengadopsi atau untuk mengumpulkan seluruh tanda-tanda itu untuk kita ramu menjadi sebuah dasar prinsip untuk menentukan, oke, kalau misalkan ini kita bawa ke konteks kepartaian hari ini, oke, inilah tanda-tandanya. Ada beberapa orang yang akan nanti membuat ukuran-ukuran ya. Masa lalu ketika sistem kerajaan ini belum muncul, pemimpin yang ada di Nusantara ini selalu ditentukan siapa yang terunggul di antara kita ini, siapa yang terbaik. Nah, dasarnya ini dalam bahasa Latin namanya primus inter pares ya. Artinya primus inter pares. Oke, di antara kita yang duduk ini yang paling berani nih. Dia coba yang maju. Jadi melihat suasana terkini. Nah, ketika datangnya pengaruh Hindu dan Buddha, maka berubah prosesi pemilihan pemimpin di antara kalangan masyarakat itu. Ada dua hal yang terjadi. Satu itu berdasarkan genekologi kinship namanya, atau berdasarkan garis keturunan. Tapi kedua, ada lagi yang berdasarkan tiba-tiba dia dapat wahyu. Nah, mungkin inilah yang mungkin dikatakan wahyu ke Prabon ya. Jadi bahwasanya siapapun raja yang terpilih di tanah Jawa ini adalah mereka yang ditunjuk oleh para dewa. Nah, itu rumusnya. Jadi karena dia adalah penerima wahyu ke Prabon, maka dia berhak untuk mengambil dan untuk menentukan arah masyarakat ini ke depan. Nah, apa dasar-dasar ataupun standar sisa? Itu ada beberapa. Satu, dia punya jiwa kedermawaan, itu menggambarkan misalkan dewa Indraka, dia harus melahirkan ketentraman, melawan kejahatan, itu menggambarkan dewa Kurawaka apakah ya, ada macam-macam. Jadi ada personifikasi. Nah, inilah yang harus kita kaji betul-betul. Artinya bagi mereka yang terlibat di dalam organisasi atau partai politik untuk menentukan ini, maka lihatlah dari sisi yang seperti demikian itu. Karena sekali lagi alam akan bergerak secara naluriah, bukan dasar dari sebuah keinginan manusia.
Jadi kalau alam menentukan apa yang terjadi atau apa yang sudah terjadi, maka kemungkinan besar itulah yang diinginkan oleh alam. Oke, terima kasih. Kembali ke Gus Kanjeng. Gus Kanjeng ingat ya, Indonesia Nusantara ini sebelum Indonesia merdeka punya kerajaan besar ya. Ada Sriwijaya, ada Majapahit. Sriwijaya di tanah Sumatera. Kemudian Majapahit di tanah Jawa. Majapahit besar dan berlangsung sekitar 200 tahun. Nah, Indonesia ini yang masih sangat muda ya. Untuk menuju ke 1 abad itu kan berarti separuhnya Majapahit. Apakah menurut kacamata Gus Kanjeng dalam nuansa kebatinan, kekuatan batin dan petunjuk-petunjuk alam ini, apakah Indonesia bisa melebihi dari kehebatan Majapahit? Yang diukur tentu bukan hal teknologi sekarang ya, tapi bagaimana dulu Majapahit bisa bersinergi dengan seluruh kekuatan alam di Nusantara ini, membangkitkan Nusantara dan mengokohkan posisinya itu sebagai negara besar yang diakui oleh dunia internasional. Bagaimana pandangan Gus Kanjeng? Kalau saya kembali ke benang merah sejarah, Sriwijaya itu ada di abad 6 dan 7. Artinya bersamaan dengan di tanah Jawa itu ada yang namanya Medang Kamulan. Medang Kamulan itu adalah kerajaan yang menguasai Nusantara sebelum Majapahit. Kalau tadi dikatakan Majapahit sekitar 200-300 tahun, Medang Kamulan itu sejak tahun 600 sampai dengan tahun 1200. Berarti ada sekitar 600 tahun. Walaupun kepemimpinan berubah-ubah. Mulai dari Prabu Sanjaya sampai dengan Petrangkai Pikatan atau Empu Sendok ini. Nah, menurunkan sampai Singosari, Mojopahit akhirnya melengkapi. Mojopahit melengkapi kekuasaannya sejak zaman Mahapatih Gajah Mada. Nah, apakah Indonesia bisa menjadikan sebuah negara yang besar dan kekuasaan menguasai dunia? Kalau saya mengatakan Indonesia ini adalah sebuah negara yang akan menjadi cikal bakal peradaban tumbuhnya atau perubahan peradaban dunia, bukan hanya Nusantara tapi dunia. Apakah nanti harus 100 tahun? Kembali lagi tadi, kepemimpinan ini akan menjadi sebuah jembatan proses untuk menuju kejayaan ini. Sekali lagi di sejarah membuktikan, ini kan sudah membuktikan bahwa Indonesia menguasai dunia. Nyatanya bisa saat di zaman kepemerintahan Orde Lama, Insinyur Soekarno ini, negara yang baru merdeka akhirnya bisa membentuk dan mengkondisikan negara Eropa menjadi non-blok. Akhirnya menjadi sebuah negara, salah satu negara timur yang disegani di PBB. Kemudian Soeharto, tahunnya ini kan jelas noto. Tahunnya ini dia jelas 32 tahun memimpin Indonesia, terlepas dengan persoalan konflik di internalnya, tapi faktanya dunia takut, segan. Kemudian dipimpin oleh Habibie dan lain-lain, ini kan sebatas sebagai administratif negara aja lah, undang-undang konstitusinya aja. Nah, sekarang akhirnya Yudhoyono. Kalau menurut beberapa informasi dari beberapa media, selama dipimpin oleh SBY, Yudhoyono ini jelas ada beberapa hutang luar negeri yang sudah terbayarkan dengan IMF di 2006 kalau nggak keliru itu. Nah, kemudian sekarang ini berganti presiden sekarang, kita bisa melihat Lirkabio Bumi Sinigar ini jelas sampai hari ini terjalankan dan masih berkecamuk di internal sendiri, antar teman, antar keluarga saling curiga. Sampai detik ini, diakui maupun tidak diakui, perselisihan selalu terjadi. Nah, ini harus diakhiri dengan kata go. Siapa itu? Erlangga tadi saya katakan. Kenapa saya Erlangga? Karena kata ga-nya itu di belakang. Ganjar Pranowo itu di depan.
go-nya itu di depan. Lah, kalau ini harus diperjelas. Noto Nagara. Noto Nagara. Sedangkan Pak Erlangga adalah Ga. Ini bagaimana rumusnya ini? Kalau go itu tulisan Jawanya apa? Go. GA kan? Bacanya go ya. Ya, GA kan bacanya go. Kalau bahasa Indonesianya udah modern sekarang Ga. Inilah alam yang selalu sering membuat sebuah apa ya, kemisterian, akhirnya dianggap bahwa ini otak-atik gotak gatok, sementing matuk kan gitu. Tapi sebenarnya alam benar. Terus kemudian apakah teknologi nanti akan bisa Indonesia itu akan menguasai? Mohon maaf Gus, kalau kita melihat sejarah, teknologi yang paling canggih sebenarnya itu ada di zaman leluhur kita dulu. Sekarang pertanyaannya, banyak legenda, banyak cerita, sampai hari ini pun kepandaian, kewalian di Sumatera itu banyak syekh. Tapi kenapa yang dikenal Wali Songo? Ini ada apa? Kan gitu. Nah, makanya kalau Indonesia bisa jaya, saya secara batinnya maupun lahiriah, prinsip saya yakin ke depan Indonesia itu adalah sebagai pintu peradaban, pemimpin dunia. Sebagai pintu peradaban dunia. Oke. Dunia. Oke. Baiklah, Bang Zul, ini kita menarik sebuah peradaban masa lalu dan dihubungkan dengan bagaimana perkembangan peradaban ke depan. Jadi kita bicara tipologi pemimpin ke depan, reinkarnasi kejadian-kejadian masa lalu yang bisa dihubungkan untuk membangun semangat spirit bangsa ini untuk menjadi negara yang hebat, ditambah dengan peradaban ke depan yang di dalam visinya Bang Uhyu seperti apa Indonesia ini? Silakan. Indonesia ini apa ya? Indonesia ini atau Nusantara ini kan bukan hari ini dia muncul ya. Dia adalah salah satu bukti peradaban. Jadi Indonesia sendiri itu adalah bukti bagaimana pulau ini, negara ini menjadi besar karena dinamika kerajaan, dinamika kekuasaan, dinamika masyarakat, kultural dan macam-macam. Banyak sekali anasir-anasir atau peradaban luar yang masuk ke sini, mulai dari Hindu, Buddha, Eropa, datanglah Islam dan macam-macam, dan bangsa ini tetap ada, tetap eksis. Jadi artinya ini adalah salah satu pembuktian besar ya dalam sejarah dunia ini bahwasanya Indonesia dengan begitu beragamnya tetap menjadi bagian daripada tetap merupakan Nusantara yang asli. Negara ini tidak pernah berubah. Kalau kita lihat negara-negara yang lainnya di tetangga kita itu rata-rata berubah menjadi sebuah negara yang tidak lagi mendukung kulturalnya, seperti misalkan ya kita lihat tetangga kita Malaysia, Papua New Guinea, Timor itu sudah berubah dengan karakter apa? Dengan karakter orang-orang yang datang membawa perubahan itu, entah itu pakai penjajahan, pakai ekonomi dan macam-macam. Nah, sementara kita ini di Pulau Jawa ini tidak ada perubahan yang mendasar terkait dengan pengaruh-pengaruh kultural itu. Nah, apa yang kita butuhkan atau kita lihat visi ke depan, kita membutuhkan seseorang pemimpin yang berani untuk melakukan ekspansi. Ekspansi dalam hal apa ini? Ekspansi dalam hal kekuasaan itu. Kalau perlu Presiden Indonesia ke depan itu dia berani untuk memperkuat pengaruh Indonesianya ini ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh Soekarno dulu. Sebenarnya Soekarno ini adalah tipologi pemimpin yang kita butuhkan. Hanya pada saat itu Indonesia masih dalam hal yang baru. Kita baru menggabungkan. Nah, reinkarnasi Soekarno di kepemimpinan sekarang harus terjadi. Reinkarnasi Soekarno ini. Kenapa? Karena di sifat-sifat Soekarno itu muncullah Indonesia besar yang sesungguhnya. Di mana sesungguhnya itu? Soekarno berani untuk melawan siapapun yang menekan Indonesia. Ini kan salah satu contoh. Termasuk PBB ya? Termasuk PBB. Dan kita itu adalah satu-satunya negara di dunia yang pernah keluar dari PBB. Satu-satunya. Tahun 1963 Indonesia pernah keluar dari PBB. Kemudian nanti masuk lagi. Tapi bayangkan kita berhasil untuk melawan kekuasaan dominasi dunia kala itu. Indonesia sendiri bukan negara kaya, bukan negara superpower, tapi karena pemimpinnya besar, pemimpinnya kuat, maka dia melakukan ini. Pernah Alexander the Great mengatakan begini, saya lebih takut dengan pasukan domba yang pemimpinnya singa.
daripada pasukan singa pemimpinnya domba. Nah, inilah dia cerita. Nah, ciri khas Soekarno ini yang kita harus munculkan. Reinkarnasi beliau harus ada di kita. Karena sudah saatnya, kita ini kan sudah stabil. Dalam urusan ekonomi kita ini sudah kuat. Ya, apapun ceritanya pengakuan dunia terhadap Indonesia sudah kuat secara ekonomi. Secara kultural kita pun juga sudah kuat karena kita membahas Pancasila dan macam-macam ini menjadi sebuah kekuatan kultural. Nah, sekarang waktunya untuk menyebarkan Indonesia ini, paham Nusantara ini kepada ke luar negeri. Nah, kita butuh orang-orang yang ontran-ontran, orang yang berani ekspansif. Jadi kalau ada pemimpin Indonesia ke depan tidak tegas, tidak berani untuk berkelahi dan melawan, nah ini sebenarnya kita mundur atau jalan di tempat. Lihat seperti Jokowi. Sebenarnya Jokowi ini sudah kuasi Soekarno. Kuasi itu artinya sudah setengah Soekarno. Buktinya apa? Dia berani melawan ekspor seluruh barang mineral keluar. Dia berani untuk, oke, saya mau lakukan sendiri, saya tidak mau butuh bantuan lain. Nah, kayak begini gitu loh. Hanya sayangkan wahyu kepraboannya Jokowi ini nggak bisa 3 periode atau seterusnya atau terpilih selanjutnya. Seandainya ini adalah bisa terpilih 3 periode atau boleh terpilih sekali, sebenarnya Jokowi ini adalah reinkarnasi utuh. Nah, ini loh. Nah, kita cari yang begini ini. Mana ada nggak yang seperti ini? Ontran ini. Goro-goro. Iya. Waktunya goro-goro. Goro-goro ini. Goro-goro ya goni tadi. Oke, closing statementnya untuk Gus Kanjeng apa ke depan ini untuk supaya muncul tokoh yang sekaliber atau mendekati tipologi Soekarno menurut Bang Yo, dan reinkarnasi apa yang memang harus muncul untuk mengedepankan transformasi peradaban di Indonesia ini. Silakan. Manusia hidup itu perlu sebuah proses dan tidak akan bisa menghindari proses kehidupan. Sebaliknya juga negara. Bangsa negara ini tidak akan pernah lepas dari proses yang telah ditakdirkan, yang telah ditentukan. Manusia hanya bisa berencana. Namun ketika kita memahami alam sudah mencatat dan telah menentukan bagaimana proses perjalanan bangsa Indonesia ini. Kembali lagi, kalau saya tetap ada sebuah catatan alam, Noto Nagoro itu tetap menjadi acuan saya orang Jawa. Kepemimpinan yang akan datang tetap digunakan oleh Go bisa dikatakan pendobrak goro-goro, pendobrak dunia. Tinggal rohnya ini nanti ke depan nggak tahu kapan turunnya. Paling enggak, mari kita sebagai rakyat Indonesia ini ikuti proses alam yang akan berjalan dalam waktu dekat ini. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bang Yo. Closing statementnya, agar transformasi peradaban ini terjadi menuju satu abad Indonesia, bagaimana visi ke depan Indonesia yang harus terbangun dalam fondasi yang sudah kita miliki, Nusantara, beberapa kerajaan, tipologi seperti Soekarno, dan keberanian pemimpin seperti Soekarno ini tercermin seperti apa nanti pemimpin ke depan kita ini yang ada sekarang ini? Ya, karena semua calon presiden yang akan tampil ke depan belum pernah ada pembuktian karena mereka belum pernah menjadi presiden. Maka dengan acara podcast ini kita berharap siapapun yang menonton untuk meminta kepada semua calon presiden untuk menampilkan visi misi untuk menciptakan kekuasaan atau ekspansi Indonesia ke depan. Siapa yang berani untuk melakukan ekspansi ke depan untuk supaya dunia mengenal Indonesia lebih luas dan memperkuat pengaruh Indonesia, itulah calon presiden kita. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah pemirsa, diskusi yang menarik bahwa reinkarnasi sebuah ketokohan bangsa itu keniscayaan yang harus ada dan tumbuh di kepemimpinan nasional ke depan ini, serta kehendak alam itulah yang akan menjadi perisai dan dukungan untuk menjadikan tokoh itu direstui oleh alam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah-kisah selanjutnya akan kita diskusikan, dan kita selalu menggali potensi-potensi budaya Nusantara ini yang sungguh ini menjadi kekuatan besar bangsa kita ini yang tidak boleh kita tinggalkan kesejarahannya. Bagi anak-anak muda, mari ikuti dan bisa komen apapun yang Anda ingin tanyakan dan ingin sampaikan. Kita berdiskusi untuk membangun narasi-narasi baik menuju peradaban Indonesia satu abad yang gemilang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo Bang. Ya.